dalam seri yang baru. Saya beri judul pada hari ini yang lebih penting. Ya, kita akan bahas dari kitab Matius. Oke. Baik, kita buka dalam doa ya. Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Buka telinga dan hati kami, mata rohani kami, untuk kami diubahkan oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya buka dengan pertanyaan ini. Ini pertanyaan icebreaker kepada kita ya. Coba kita pikir-pikir ya. Di rumah saudara atau di tempat kos saudara, barang apa yang saudara anggap paling penting? Ya. Coba kita ingat-ingat dulu. Barang apa yang saudara anggap paling penting di rumah ya. Ini kita batasi di rumah ya. Udah ketemu? Sudah menentukan pilihan saudara? Ada yang menjawab ini kulkas? Ya, kalau buat para pria yang penting isi di dalam kulkasnya ya. Bukan kulkasnya. Ada yang menjawab ini kunci? Ya, ini penting juga. Tapi apakah itu yang paling penting buat saudara? Atau ada yang jawab ini, meja makan? Ya. Atau ada yang jawab kasur? Nah, yang penggemar tidur panjang, mungkin ini penting. Atau ini bantal guling? Ya. Atau ada yang menjawab laptop, handphone? Apalagi ya, kompor mungkin. Atau mobil, ya, atau apalagi nih, TV, ya, atau masih banyak lagi. Ini contoh-contoh aja. Nah, saudara sudah mendapatkan jawaban masing-masing kan ya. Mungkin sebagian nggak ada di sini, terserah, ya, nggak apa-apa. Maksudnya, it's okay. Masing-masing punya pilihan merasa apa yang paling penting di dalam kos saudara, ya kan? Nah, pertanyaannya berikutnya begini: untuk yang barang saudara anggap paling penting tadi. Ini kita barang ya, bicara barang ya, bukan film kesukaan. Tapi barang yang paling penting. Untuk barang yang paling penting milik saudara tadi, yang saudara anggap paling penting, biasanya apa yang saudara lakukan? Bagaimana sikap saudara terhadap barang itu? Saudara simpan baik-baik. Saudara jaga baik-baik ya. Lalu apalagi tadi? Dirawat baik-baik ya. Jangan sampai jatuh atau pecah gitu ya. Pastikan kita ingat di mana simpennya. Ya. Pastikan saudara tahu, bisa kebayang nggak barang yang paling penting ini waktu saudara pulang di rumah nggak ada barang itu, bagaimana perasaan saudara? Panik ya. Di mana handphone saya misalnya, itu yang paling berharga. Ya, atau dompet dan lain sebagainya. Ya, pagi hari ini bukan penghakiman barang apa yang paling penting, itu privilege saudara masing-masing ya. Tapi intinya adalah saudara pasti jaga ya barang yang paling penting dalam hidupmu itu di rumah saudara, saudara jaga dengan baik itu. Ya, pagi hari ini kita mau masuk dalam topik yang lebih penting. Yang lebih penting. Kita lihat di Matius 6 ayat 25. Saya bacakan. Karena itu Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Ya, ayat 26 selanjutnya. Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Nah saudara, kita mau lihat dua ayat ini dulu. Tuhan mengatakan janganlah khawatir tentang hidupmu. Janganlah khawatir tentang hidupmu. Dalam
bahasa resminya KBBI, saya lihat kata-kata khawatir ini artinya cemas, gelisah terhadap ketidakpastian, begitu. Terhadap ketidakpastian. Kalau kita anggap sesuatu tidak pasti, kita menjadi khawatir, menjadi cemas. Firman Tuhan dibuka dengan janganlah khawatir tentang hidupmu. Nah, kita mau coba bedah sedikit ya kata-kata khawatir ini. Kata khawatir tadi definisinya, dan khawatir ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya khawatir ini adalah, kalau dalam bahasa Inggrisnya ini sistem ya, atau kita sebut early warning system. Khawatir yaitu alarm dalam pikiran kita bila kita menerima satu tantangan atau ancaman yang kita anggap resource-nya ini nggak pasti. Artinya resource itu penangkalnya atau sumber daya lainnya untuk memenuhinya itu tidak pasti. Timbullah kekhawatiran di dalam hati kita. Jadi dari sumber data sekeliling kita, lalu kita terima dengan panca indera kita, lalu kita olah di dalam pikiran kita, oh ini sumber daya atau resource-nya tidak mampu mengatasinya, tidak pasti, maka itu muncul di dalam perasaan kita, emosi kita yang gelisah, cemas, dan khawatir. Nah, itulah kekhawatiran. Nah, kekhawatiran dalam tahap tertentu sebagai early warning system itu bagus. Iya kan? Kalau kita nggak kerja, saudara tidak bekerja, saudara wajib khawatir gitu ya. Kalau nggak bekerja, tidak cari uang, tidak udah dewasa pula umurnya, terus diem aja, tidak makan, tidak minum, diem aja di kamar, nggak kerja, itu ada masalah berarti kan? Gitu. Jadi kekhawatiran khawatir atau early warning system dalam batas tertentu itu baik untuk mendorong saudara, untuk menggerakkan saudara untuk melakukan sesuatu. Nah, namun yang Tuhan katakan jangan khawatir. Jangan khawatir itu berarti tentang hidupmu yang Tuhan katakan. Jangan khawatir tentang hidupmu. Nah, mari kita lihat dalam versi lain supaya kita bisa membedah kata-kata Matius 6 ayat 25 ini dari versi terjemahan sederhana Indonesia. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Ya, by the way, khawatir dan khawatir itu sama. Ya, tentang apapun yang kamu perlukan dalam hidupmu, seperti makanan dan minuman. Dan janganlah khawatir tentang apapun yang kamu perlukan untuk tubuhmu, seperti pakaian. Perhatikan ini, karena ada hal-hal dalam hidupmu yang lebih penting daripada makanan dan pakaian. Tuhan menzoom maksud ini kepada kebutuhan utama manusia, kebutuhan pokok manusia. Manusia berpikir makanan, manusia berpikir pakaian, kebutuhan pokoknya. Dan tentang kebutuhan pokok ini yang Tuhan katakan jangan khawatir. Artinya ketika ada tantangan kebutuhan, ya kalau kita mengandalkan sumber daya kita sendiri, saya tidak mampu beli, saya tidak mampu, berdasarkan kemampuan kita sendiri, maka kita jadi khawatir. Jadi maksudnya Tuhan mengatakan jangan khawatir ini, artinya janganlah kamu mengandalkan sumber daya kamu sendiri. Janganlah kamu mengandalkan kekuatan kamu sendiri, sehingga kita menjadi khawatir. Ketika kita ada ancaman dan kebutuhan, Tuhan bilang, perhatikan ini. Yang lebih penting sewaktu kamu menghadapi ancaman, kebutuhan dan lain sebagainya, yang lebih penting itu apa? Yang lebih penting adalah hidup saudara dan saya. Yang lebih penting. Jadi ada hal-hal yang lebih penting dalam hidupmu daripada makanan dan pakaian. Bukan berarti makanan dan pakaian tidak penting, itu penting, tapi ada yang lebih penting. Nah, terhadap yang lebih penting inilah yang menjadi fokus utama kita. Sama seperti barang penting di rumah saudara tadi. Ya. Kalau barang itu penting bagi saudara, saudara akan utamakan yang mana dulu. Kalau itu ketinggalan, ya itu saudara akan balik lagi ke rumah, begitu kira-kira. Kalau yang lain ketinggalan, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau yang paling penting ini ketinggalan,
Misalnya saudara berangkat kerja, handphone menjadi yang paling penting, lalu handphone ketinggalan, saudara pasti akan balik lagi ke rumah, karena itu lebih penting. Jadi saudara, penekanan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, waktu ia berkhotbah di bukit, Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir. Itu artinya saudara, ada yang lebih penting daripada makanan dan minuman. Ada yang lebih penting, yaitu hidup saudara. Ya, hidup saudara yang lebih penting. Nah, apa kehidupan yang lebih penting itu? Apakah berdasarkan ayat ini? Jadi, apa yang lebih penting dari makanan dan pakaian? Apa yang paling penting sih sebenarnya dalam hidup kita? Lebih penting dari kebutuhan sehari-hari kita itu apa yang lebih penting? Itu kita buka di Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini doa Yesus kepada Allah Bapa waktu ia punya waktu berdua dengan Bapa di surga. Tuhan berdoa, inilah hidup yang kekal. Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Inilah yang lebih penting dari semua apa yang kita cari di dunia ini. Dan bukan berarti pekerjaan bisnis saudara tidak penting, itu penting. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Saudara garis bawahi kata-kata mengenal. Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pagi hari ini, saya mau sampaikan ini kepada jemaat. Yang lebih penting di dalam hidup saudara adalah mengenal Bapa di surga, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus, Allah Putra yang telah Tuhan utus, Allah utus datang ke bumi ini. Mengenal menjadi kunci utama. Kenapa Yesus katakan jangan khawatir? Itu maksudnya engkau perlu mengenal dirimu, engkau Tuhanmu maksudnya. Engkau perlu mengenal siapa Allahmu. Sewaktu kalau misalnya saya pergi sama Andrew ya untuk begini, kalau saya pergi sama Andrew sama Sharon sama istri saya, kalau saya yang bawa mobil, saudara, saya bawa mobil, Andrew dan Sharon, dia pasti bisa tidur di dalam mobil. Ya. Dia bisa tidur di dalam mobil. Istri saya apalagi, begitu kilometer berapa, udah langsung blek tidur gitu ya. Kadang saya yang komplain, kok tidur melulu, gua nyetir sendirian gitu. Terutama keluar kota. Ya. Mereka bisa tidur. Tapi kalau mereka, Sharon dan Andrew ini naik kendaraan umum, ya taksi online, kalau saya tanya beberapa kali, mereka selalu bilang ini, nggak bisa tidur di dalam mobil kalau dibawa oleh taksi online. Saudara, kenapa mereka bisa begitu tenang dan tidur di mobil kalau saya yang setir, tapi kalau orang yang lain yang setir mereka nggak tenang? Karena mereka kenal saya, ya. Mereka tahu siapa saya, mereka kenal saya sehingga mereka tidak khawatir kalau saya yang setir. Ya, tapi kalau Pak Yodi yang setir, dia juga nggak khawatir karena kenal Pak Yodi gitu kan. Tapi kalau orang lain setir, mereka was-was begitu. Nggak kenal siapa orangnya. Ada yang pernah saudara begitu? Kalau naik mobil nggak jelas siapa, saudara khawatir. Ya, naik kendaraan nggak jelas, saudara bisa khawatir. Ya, saudara, kalau saudara kenal Yesus, kalau saudara kenal Tuhanmu, saudara akan peace, damai sejahtera dan tidak khawatir. Amin. Saudara akan mengalami ketenangan itu. Kalau saya pergi sama Pak Jules, saya akan tenang. Ya, pasti nyetirnya enak banget gitu ya. Bisa ketiduran saya kalau Pak Jules yang drive ya. Begitu ya, tanya istrinya, iya atau enggak, iya atau iya gitu ya. Pasti iya. Tapi kalau orang lain kita nggak tenang. Saudara,
Kalau engkau menyembah Allah kita yang benar, Yesus Kristus, saudara tidak akan khawatir. Kecuali menyembah Allah yang lain, ilah yang lain, patut khawatir. Karena ilah yang lain tidak akan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus saja yang akan bawa kita dalam kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Saudara, pada pagi hari ini ada banyak kesaksian bahwa Tuhan take care kita. Tuhan menyediakan kita. Tuhan sebagai orang tua saya, kalau saya bawa Andrew, bawa Sharon, saya pastikan saya akan bikin mereka aman dan nyaman. Ya, tidak akan saya bawa ke jurang lalu jeblosin mobilnya, itu nggak akan. Ya, saudara, demikian Bapa di surga tidak akan mengabaikan saudara. Pandanglah burung di udara, Tuhan katakan tadi. Pandanglah burung di udara. Ya, Tuhan pelihara burung-burung. Saudara, kuncinya supaya saudara tidak khawatir, saudara kenal siapa Tuhan kita. Pandanglah burung di udara, Tuhan pelihara. Jadi saudara, gembira untuk kita semua. Tuhan akan pelihara dan menyediakan kebutuhan saudara berdasarkan kasih karunia Tuhan, berdasarkan kekayaan Tuhan, berdasarkan kehendak Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan. Amin. Saudara, ada banyak kesaksian dalam kehidupan saya bahwa Tuhan Allah menyediakan, sehingga saya tidak khawatir lagi. Tuhan, bukan berarti saya ini sudah terbang tidak menginjakan kaki di bumi. Saya masih ada ketakutan dan kekhawatiran, tapi begitu itu datang, saya percaya bahwa sumber yang saya percaya, sumber resource saya bukanlah diri saya, tapi saya percaya Yesus sanggup. Yesus sanggup untuk memenuhi segala keperluan kehidupan saya. Nah, pagi ini kita mau mendengarkan juga kesaksian luar biasa. Kita mau mendengarkan sharing juga pengalaman exhortation dan pengalaman iman, ya, kesaksian iman pribadi, ya, dari saudara kita, dari Pak Tommy Malkan, ya. Dan Bu Pipit juga maju kesaksian Pak Tommy, ya. Ya. Silakan kita sambut Pak Tommy untuk memberikan kesaksian. Kita percaya saudara akan diberkati dengan kesaksian Pak Tommy. Ya. Silakan Pak Tommy. Shalom jemaat Tuhan. Terima kasih atas kesempatannya para suara. Mengenai pergumulan hidup kami. Tapi sebelum itu, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Tommy Malkan, anggota jemaat Every Nation Kelapa Gading. Saya hadir di sini bersama Pipit, the one and only wife. Kamu dikaruniai 2 orang putri. Yang pertama Vanya, yang kedua Arandra atau biasa dipanggil Adanda. Setelah lulus SMA, kedua anak kami melanjutkan studi di Belanda. Dan kemudian mereka bekerja di Belanda. Vanya sudah hampir 4 tahun bekerja di Belanda. Sedangkan Danda baru setahun ini memasuki dunia kerja sebagai pekerja profesional. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan suatu kesaksian tentang bagaimana Tuhan bekerja di tengah pergumulan keluarga kami. Khususnya ketika Danda, anak kami, menerima kabar bahwa kontrak kerjanya di Belanda tidak diperpanjang. Hal ini tidak terlalu terpikirkan sebelumnya. Karena selama ini Danda bekerja baik, segala sesuatu dapat ditangani dengan baik. Dan pimpinannya juga memberikan indikasi kalau kontraknya akan diperpanjang. Karena itu ketika kabar kontraknya tidak diperpanjang, Danda sangat terguncang. Kami pun sebagai orang tua, jujur, juga mengalami momen yang berat. Terlebih kami tahu anak kami ini sungguh-sungguh bekerjanya dan bertanggung jawab. Sebenarnya sekitar 6 bulan yang lalu, kami sudah mengingatkan Danda
untuk coba apply lagi pekerjaan-pekerjaan yang baru, just in case, untuk berjaga-jaga. Namun seperti anak muda pada umumnya, Danda take it lightly, dan ini sehingga dia tidak melakukannya, terutama mengingat pimpinannya sudah sounding sepertinya aman-aman aja. Tapi yang kemudian terjadi adalah terjadi restrukturisasi di perusahaan. Dan sebagai bagian dari proses restrukturisasi tersebut, ada pengurangan pekerjaan, ada job cut. Dalam situasi itulah keputusan untuk tidak memperpanjang kontraknya disampaikan. Ketika kabar itu datang, mungkin sekitar minggu kedua bulan Januari lalu, kami baru tiba visit dari sana, kami datang, seems everything's okay, tapi baru pulang, Danda telepon kalau dia ada kemungkinan tidak diperpanjang. Jadi waktu kita kabar itu datang, waktu yang tersisa sudah kurang dari 2 bulan, karena kontraknya berakhir di akhir Februari. Dan kita semua tahu, 2 bulan adalah waktu yang sangat mepet untuk mencari pekerjaan yang baru. Apalagi di luar negeri, dengan proses yang relatif cukup panjang dan ketat. Tekanan menjadi semakin nyata, karena izin tinggal Danda di Belanda itu berakhir 1 hari setelah kontraknya berakhir. Artinya, bila tidak ada kontrak baru, ia harus segera pergi, meninggalkan Belanda. Jadi ini bukan soal kehilangan pekerjaan, tapi itu tentang keharusan angkat kaki dari negara tempat ia tinggal dan bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Masa depan seolah terenggut aja dalam sekejap. Dalam 1,5 bulan itu, a lot of things yang harus dilakukan. Harus bekerja, harus melamar pekerjaan, harus menyiapkan mental. Jadi keadaan agak cukup tegang bagi kami sekeluarga. Secara manusia, situasi ini terasa hampir tidak mungkin. Dan di titik itulah saya diingatkan oleh perkataan Tuhan. Dan kadang saya juga under pressure, bahwa saya ingat perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 19 ayat 26. Bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin. Kami sadar bahwa keputusan terakhir sepenuhnya ada di tangan Tuhan. God has the final word. Karena itu kami mengambil satu sikap iman. Kami tidak mau larut dalam kepanikan, dalam ketakutan, ataupun dalam doa yang merengek-rengek seperti anak kecil yang gak dikasih mainan oleh orang tuanya. Saya diingatkan oleh bahwa firman Tuhan tidak mengajarkan doa yang demikian, melainkan doa yang berdiri di atas iman. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Markus 11 ayat 22-24, untuk percaya kepada Allah, tidak bimbang, dan berdoa dengan keyakinan bahwa apa yang kita minta telah kita terima. Ayat ini mengingatkan kita bahwa doa bukan soal emosi, doa bukan soal seberapa keras kita berseru, melainkan seberapa teguh kita percaya kepada Allah. Karena itu dalam doa kami tidak menuntut, kami tidak memaksa Tuhan, kami tidak menyalahkan keadaan, tapi kami datang dengan keyakinan bahwa Tuhan tetap berdaulat atas hidup dan masa depan anak kami. Kami juga berpedoman pada 1 Yohanes 5 ayat 14. Bahwa Tuhan mengabulkan doa yang dipanjatkan menurut kehendaknya. Dan kami juga diingatkan oleh Yakobus 4 ayat 3, agar tidak berdoa dengan motivasi yang salah, bukan karena ambisi atau ego, ataupun ketakutan sebagai orang tua, hanya dengan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Terus terang dalam doa, saya jujur berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini alasan saya kenapa saya minta anak saya sekolah di Belanda. Bekerja di Belanda. Saya minta perpanjangan kontraknya. Saya minta kontrak yang baru. Saya kasih alasan.
Salah satu simpel saja, saya juga bilang waktu Tuhan penghasilannya bagus di sana. One of the things saya jujur bahwa ya we need the money. The money is good. Danda dapat penghasilan yang cukup bagus di Belanda. Dan itu sangat menopang buat hidup dia dan juga mengurangi beban kami sebagai orang tua. Pada saat yang sama, di awal Januari saya sedang membaca kitab Pengkhotbah. Dan saya sungguh terkejut, isi kitab ini sangat relevan dengan fase hidup anak kami. Pengkhotbah mengajarkan bahwa kerja keras, pencapaian dan rasa aman versi manusia tidak pernah cukup menjadi dasar makna hidup. Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa Ia jauh lebih peduli pada pembentukan hati dan ketergantungan kepadanya daripada hanya sekedar karir. Karir yang lancar itu tidak terlalu penting bagi Tuhan. Dan di titik inilah satu ayat menjadi sangat relevan buat anak-anak kami Danda, yaitu Injil Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini mengoreksi fokus hidup. Bukan berarti pekerjaan tidak penting, tapi bahwa Tuhan Tuhan tidak mau pekerjaan menjadi sumber rasa aman utama kita. Di tengah keterbatasan waktu dan tekanan yang nyata itu, Tuhan bekerja dengan caranya dengan caranya sendiri. Kami mendengar kabar beberapa hari yang lalu, salah satu rekan kerja Danda di divisinya memutuskan untuk mengundurkan diri. Dengan kondisi tersebut, perusahaan akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kontraknya Danda. Jadi suatu hal yang luar biasa Tuhan kasih, dan saya undang istri saya sedikit untuk sharing untuk ya. Halo. Selamat siang jemaat yang penuh kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ini the one and only-nya, si the one and only-nya Tommy. Jadi saya mau sharing, semoga nggak lebih lama daripada sharingnya Pak Tommy, tentang pergumulan kita itu. Jadi mungkin saya akan cerita lebih dari point of view-nya as a mom ya. Jadi waktu kita baru tiba di Jakarta, dapat kabar malamnya, Mami Andra nggak di-extend. Terus terang kaget, tapi puji Tuhan waktu itu saya bilang, kita tenang ya, kita percaya Tuhan baik. Oke, aku tahu dari mukanya dia tuh agak shock gitu ya. Kita percaya Tuhan baik, terus saya naik ke kamar, Andra nggak di-extend, saya kasih tahu. Kita coba tenang, tapi abis itu the first thing yang saya lakukan adalah buka laptop, tanya ChatGPT, karena kita tahu begitu kontraknya habis dia harus angkat kaki dari Belanda. Bukan soal pekerjaannya, dengan waktu time yang sebegitu pendek, otak manusia nggak mungkin dapat kerjaan. Itu yang saya pikirin, nggak mungkin. Jadi kita cari celah gimana caranya bisa stay longer di Belanda. Tanya ChatGPT, Google, cek ke websitenya itu. Makin malam makin membingungkan. Makin kita jadi bingung, jadi kayak malah enggak nih, ini ada di sini. Akhirnya malam itu juga sekitar jam udah pagi kita decide ternyata kalau kita turn ke dunia itu very confusing. Bikin makin bingung waktu kita cari jawaban di dunia itu. Mungkin kalau tanya ChatGPT nyambungin apa dia bisa jawab, tapi hal yang things like that nggak bisa. Dan akhirnya kita decide untuk tenang. Bahkan suami saya udah nggak mau diajak, udah jangan, nanti kita tenang dulu gitu. Nah, jadi sambil berjalannya waktu, Tommy bergumul menemukan segala jawaban, ya kita dikuatkan, kita percaya kehendak Tuhan, permintaan kita juga harus gimana, kita sepakat. Tapi kan setelah kita kita percaya Tuhan baik, Tuhan berdaulat, Tuhan punya kehendak. PR saya menenangkan anak saya,
karena pasti dia galau sekali. Jadi saya telepon dan dia jarang mau ditelepon waktu itu. Akhirnya ada waktu yang bagus, saya minta doa Tuhan, ada waktu bagus untuk talk sama anak saya. Terus saya mau menguatkan dia supaya nggak ada condemnation atas kesalahannya dia atau apapun. Kita percaya Tuhan baik, kita percaya, dan saya lihat responnya bagus. Saya agak tenang. Tapi kan itu paralel ya, waktu berjalan terus. Jadi dari begitu dia dapat kabar nggak diperpanjang, first thing to do ya cari kerjaan, lamar gitu. Kalau saya kalau bisa 100 tiap hari. Cuma kan dia slow ya, kadang 5 dulu gitu. Oke. Nah, waktu dia melamar lumayan cepet responnya. Tapi respon yang kita berdoa, kita mencoba tetap kita percaya, tapi waktu dia melamar ada kita lagi nggak nyari tempat. Ini kita mau tapi kita nggak bisa sponsorin. Terus diterima dengan baik tapi kurang experience karena baru 1 tahun. Jadi saya berpengharapan karena bosnya sempat bilang akan diperpanjang dan mau coba bicara sama CEO. Saya ngarep ini ada kemungkinan nih, paling mungkin kalau di manusia saya paling mungkin ini diterima di kantor yang lama nih gitu kan. Berjalan terus, Andra, saya juga nggak mau push Andra terus kan, nanti dia stres nih, emaknya nanyain melulu kan, kayak saya ngajarin Andra percaya nanya-nanya terus, jadi saya tuh bergumul sendiri, sementara dia juga sibuk bergumul, jadi aku juga nggak mau bikin pusing dia. Udah pusing sama Andra, dia yang bantuin bikin CV dan apa itu saya nggak ikutan ya, dia bolak-balik malam bagaimana bikin CV yang menarik, dia apa jadi saya ngarep moga-moga diperpanjang deh. Sampai satu waktu bosnya bilang, ini saya kasih kamu referensi lamar di sini. Wah, itu jujur a bit down. Waduh, itu udah ketutup tuh jalannya otak kita, walaupun kita berdoa. Faith-nya ya percaya sampai ada satu titik emang kita percaya sekali bahwa apapun yang terjadi kita terima dengan baik, kita terima dengan bad news, kita terima bahwa ke depannya itu pasti rencana Tuhan baik gitu ya. Bosnya ngasih Bosnya waktu pimpinannya ngasih referensi. Ya waktu kita dapat, wah bosnya perhatian sekali ya, bahwa sampai beberapa di refer ke teman-temannya untuk Danda di interview untuk begini. Tapi di satu sisi kan bahwa harapan di tempat kerja ini sudah gone gitu kan. Wah, ini sampai bosnya aja bantuin untuk nyari-nyari kerja tempat lain. Padahal dia janji waktu itu sempat ngomong bahwa dia mau usahakan di tempatnya dia. Berarti kan sama harapannya udah menghilang, menipis gitu. Menipis. Waktu juga semakin Waktu udah semakin udah bulan Februari. Oke, lanjut sekarang gitu. Sampai mana ya? Saya nggak pakai catatan karena ini dadakan. Jadi waktu itu saya mulai Tuhan nih, kayaknya Tuhan punya rencana for Andra. Ya udah, kita berserah, kita percaya mau dia pulang mau dia nggak pulang. Yang saya pikirin, Tuhan siapin mental Andra supaya dia bisa terima semuanya. Jadi hati saya tuh bukan ke pekerjaan Andra gimana ya, supaya dia strong for this. Jadi saya lebih banyak ngobrol sampai ya after, bukan bad news sebenarnya, good news ya, dapat di interview tuh sebenarnya good news. Jadi kadang-kadang ada keselnya juga, coba dari berapa bulan yang lalu, ini aja baru sebentar udah. Tapi saya juga nggak mau gitu, saya nggak mau konden, saya kuatin anak saya. Sampai 4 hari yang lalu Andra kasih kabar dia di extend. Ya itu very very good news for me. But yang membuat saya amazed ya, nggak pernah di dalam doa saya, Tuhan, jadi kehendak mulai yang jadi selalu, tapi permintaannya adalah diterima kerjaan, di extend pekerjaan, tapi nggak pernah ada Tuhan, aku mendoakan di extend, moga-moga ada yang resign supaya nanti Andra bisa. It's out of the box for me. What Tuhan bikin tuh wow gitu. Itu nggak ada di doa kita. Di extend ada, but how God did it, aku percaya ini
emang pekerjaan, semua memang pekerjaan Tuhan, tapi cara Tuhan tuh nggak ada di rancangan Tuhan tuh emang beda ya. Kita tuh otaknya kecil pendek, jadi nggak pernah tuh di doa saya, Tuhan nanti ada yang keluar kali ya Tuhan. Jadi ini juga menurut saya pengalaman yang sangat berharga buat saya dan terutama buat Andra. Ya, jadi ya saya tambahin, jadi Andra cerita kalau waktu itu yang resign itu malah bosnya suruh cepet-cepet buat surat pengunduran diri. Dengan demikian alokasinya kan bisa muncul. Kalau di human capital kan pas ada budgetnya langsung hilang satu langsung harus muncul kan. Jadi harus resign. Nah, waktu jadi anak yang resign ini disuruh cepet-cepet gitu. Kamu resign deh cepet supaya tapi ada allotmentnya, ada orangnya udah dapat anaknya udah dapat pekerjaan. Tapi maksudnya dia suruh cepet-cepet untuk resign supaya alokasi slot ini bisa muncul dan dipakai oleh Danda anak kami. Demikian dari saya kembalikan kepada my one and only. Ya, jadi peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi Danda ya. Yang sangat menguatkan hati kami adalah responnya Danda sendiri. Ia tidak membanggakan dirinya. Ia tidak merasa ini hasil kepintarannya. Dan memang bukan. Ia mengakui bahwa ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Jadi peristiwa ini menjadi sangat penting bagi Danda tentang bagaimana dia harus berjaga-jaga, tentang tanggung jawab, tentang kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan bagi kami sebagai orang tua, ini menjadi pengingat bahwa Tuhan sanggup mendidik anak kita jauh lebih dalam daripada nasihat kami sebagai orang tua. Seperti yang kami sampaikan, anak kami meninggalkan rumah sejak lulus SMA. Usia yang sebenarnya sangat dini untuk berbicara tentang panggilan hidup. Karena itu ke depan kami merencanakan untuk lebih sering ke Belanda. Bukan untuk mengatur hidup anak kami, tapi untuk mendampingi mereka memahami arti hidup, arti panggilan dan tujuan Tuhan. Karena pada waktu usia mereka SMA, mereka belum bisa ngerti. Tapi usia masih sekolah, mereka sangat sibuk. Dan sekarang mereka sudah di real world, ya mungkin ini saatnya bagi kami untuk lebih sering mendampingi mereka. Dan ini bukan suatu yang mudah juga, karena biayanya juga cukup banyak. Didoakan juga teman-teman kita dapat financial bless untuk bisa terus pergi mendampingi anak-anak kami. Demikian kesaksian kami. Beberapa pesan yang utama adalah saya ringkaskan. Bahwa iman Kristen seringkali justru muncul di titik ketidakmungkinan manusia. Namun Tuhan Yesus tetap setia. Firman-Nya teguh ya dan amin. Dan doa yang berakar pada iman tidak pernah sia-sia. Kiranya kesaksian ini menguatkan jemaat bahwa dalam kondisi apapun jangan pernah berhenti percaya. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dan ketika kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, Tuhan sanggup mengatur hal-hal lain dengan caranya tersendiri yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Wow, kesaksiannya luar biasa apa yang Pak Tommy share tadi. Terutama tadi saya mengambil di Pak Tommy sampaikan mencari utama. Amin. Satu kesaksian yang kita belajar tadi adalah sikap hati kepada Tuhan. Tadi Pak Tommy sampaikan tidak merengek-rengek kayak anak kecil, tapi sungguh-sungguh menyerahkan kepada kehendak Tuhan. Ya. Kalau itu sudah kehendak Tuhan, nggak usah khawatir lagi. Tur kok gitu dari tadi tidak diperpanjang, terus Tuhan bisa rubah gitu kan, jadi diperpanjang. Jadi memang Tuhan kita tuh amazing ya. Sometimes memang kaget-kagetan buat kita gitu ya. Tapi karena itu percaya aja sama Tuhan gitu kan tadi. Percaya aja sama Tuhan bahwa Tuhan bisa melakukan walaupun itu mustahil buat kita, tapi Tuhan tetap bisa melakukan segala sesuatu. Amin. Kita akan tutup. Saya highlight kepada kesimpulan dari apa pesan Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita kenal Tuhan, kita tahu bagaimana kita berdoa tadi Pak Tommy dan Bu Pipit. Doanya karena mengenal Tuhan. Ya, karena mengenal Tuhan maka berdoanya mengucap syukur, berdoanya dengan
tetap jujur apa yang diharapkan dalam hati kita. Kita berharap seperti ini, tapi biar kehendak Tuhan yang terjadi, dan betul terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara berdoa, nggak ada salah kita berdoa, ya. Cuma tadi seperti Bu Pipit, doanya tidak mencelakakan orang gitu, biar orang lain keluar Tuhan, jadi tidak ada korban gitu. Tapi memang itu yang mau Tuhan lakukan gitu. Orang itu bukan dikorbankan, dia dapat pekerjaan yang lebih baik lagi pasti ya, buat orang yang resign tadi. Ya, jadi Tuhan bisa mengorganize semuanya, mengatur semuanya, ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi tugas kita percaya kepada Tuhan kita. Amin. Nah, saya tutup dengan Matius ayat terakhir ini, Matius 6 ayat 33, tadi yang Pak Tommy sudah sampaikan. Tetapi carilah dahulu. Tetapi, ya kata-kata tetapi ini lawan daripada khawatir tadi. Janganlah khawatir, tetapi carilah. Ya, janganlah, tetapi carilah. Ya, itu lawannya. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan khawatir, jangan merengek-rengek, maunya harus diturutin dengan caranya kita. Tidak, saudara. Tuhan punya cara tersendiri. Ya, janganlah ngotot dengan nggak bisa Tuhan, pokoknya harus caranya begini. Sampai ancam Tuhan, pokoknya Tuhan harus begini Tuhan. Nah, doanya tidak seperti itu. Amin, saudara. Tapi berdoalah dengan percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan carilah. Janganlah, tapi carilah. Amin, saudara. Apa yang saudara cari? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari versi terjemahan sederhana Indonesia berbunyi seperti ini: hal yang harus kamu utamakan, ini menjadi prioritas utama dalam kehidupan saudara dan saya. Yang paling penting, yang lebih penting, yang lebih utama apa dalam kehidupan kita? Dari semua tadi kitab pengkhotbah yang Pak Tommy sampaikan, semuanya di dunia ini, kehidupan kita ini, semua yang dunia ini sia-sia, saudara. Tetapi kesimpulannya yang utama adalah dalam kehidupan kita, selama kita hidup sekian waktu di bumi ini lamanya, ini yang paling utama, ini yang jangan saudara lupa, ini yang paling penting, ini yang saudara perlu jaga, ini yang saudara perlu perhatikan baik-baik, yaitu apa? Hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Saudara dan saya betul warga negara Indonesia, tetapi secara alam roh, saudara dan saya, kita semua adalah warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Jadi hiduplah seperti warga kerajaan surga. Amin, saudara. Hiduplah seperti anak-anak Allah. Hiduplah bukan seperti, sepatutnya bagaimana anak-anak Allah hidup. Sebagaimana warga negara Indonesia, saudara kalau pergi ke katakanlah Malaysia, katakanlah Singapura atau Thailand, saudara di sana tidak ganti paspor kan menjadi paspor warga negara Thailand. Paspor saudara tetap Indonesia. Hiduplah sepatutnya sebagai warga negara kerajaan Allah. Di bumi ini kita ini sementara, tapi kewargaan saudara adalah kerajaan Allah, kerajaan surga. Jadi hiduplah sepatutnya. Artinya apa, saudara? Walaupun kita hidup di bumi ini, kenyataannya tidak mungkin. Tapi ingat siapa kita? Kebenaran Allah mengatakan saya ini warga kerajaan Allah. Jadi kebenarannya itu yang lebih utama. Walaupun faktanya mustahil, walaupun faktanya tidak mungkin, tapi kita tidak hidup berdasarkan fakta. Kita tidak hidup berdasarkan kenyataan duniawi. Ada yang lebih tinggi daripada fakta dan kenyataan dunia, yaitu apa? Kerajaan Allah, yaitu kebenaran Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup merubah kenyataan, yang sanggup merubah fakta semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dilihat mata, seperti tadi Ananda, dilihat mata, sudah ditolak, sudah dikasih surat tidak diperpanjang. Itu faktanya. Tapi kebenarannya, Tuhan punya rencana yang belum tersingkap semuanya. Nah, untuk itu kita percaya bahwa kebenarannya, master plan-nya Tuhan itu jauh lebih besar. Dan Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Amin, saudara. Tuhan bisa membalikkan keadaan. Oleh karena itu tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Jangan panik, jangan khawatir.
Jangan marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa kamu marah pada Tuhan? Tapi saudara tenang. Bilang ke kiri kanan saudara, tenang. Tenang. Dan jangan khawatir. Ya, saudara yang berdoa untuk terobosan dalam bisnis, tenang. Tuhan ada di pihak saudara. Saudara yang berdoa untuk pasangan hidup mungkin ya, tenang. Ya, Tuhan sudah siapkan untuk saudara. Amin. Tenang. Bilang kiri kanan saudara, tenang. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah. Cari pasangan boleh, tapi yang utama cari kerajaan Allah dulu. Yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Amin saudara. Saudara dan saya sudah pegang paspor ini. Ya ini ilusi saya aja gitu. Cita-cita saya aja, pikiran saya aja. Saudara udah punya paspor, jadi anggaplah saudara sudah punya paspor Kingdom of Heaven sudah di tangan saudara. Amin. Dan inilah masa depan saudara. Ini hanya ilustrasi aja. Nanti akan jauh lebih bagus dari ini. Semuanya emas di situ. Disitulah warga saudara, kewargaan saudara, jaminan sosialnya, security number saudara, semua sudah tercatat di sana. Visa, bukan visa lagi, paspor, citizenship saudara, kerajaan Allah. Bukankah ini saudara bangga? Amin saudara. Saudara warga kerajaan Allah. Bilang kiri kanan saudara warga kerajaan Allah. Saudara warga kerajaan Allah. Oleh karena itu, saudara boleh foto ini. Jadi sebagai warga kerajaan Allah, bagaimana sepatutnya kita harus hidup? Saudara sepatutnya hidup, bacalah firman Tuhan. Supaya saudara kenal Tuhan saudara. Supaya saudara kenal siapa rajanya di kerajaan sorga itu. Siapa rajanya saudara? Tuhan Yesus rajanya. Baca firman Tuhan. Baca kehidupan Yesus. Baca Alkitab saudara. Setiap hari, setiap saat. Selain itu saudara berdoa secara rutin. Bersekutu dengan orang percaya. Dengan sesama saudara seiman. Makanya saudara penting kita datang hari Minggu ini. Untuk bersekutu. Untuk membagi kesaksian satu dengan yang lain. Penting saudara hadir di live group juga. Ya, untuk bersekutu. Membagi kebaikan Tuhan satu dengan yang lain. Dan juga ini. Perkatakan firman Tuhan. Dan mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau saudara hidup ini dan saudara dan saya semakin kenal siapa Tuhan kita, maka kita tidak akan khawatir lagi dalam hidup kita. Amin saudara. Kita nggak akan khawatir lagi tentang apa yang perlu kita dapatkan, makanan dan pakaian semua. Karena kita adalah warga kerajaan surga. Saudara, Tuhan akan memberkati pekerjaan, pelayanan, bisnis, semua apa yang saudara lakukan. Namun marilah kita lakukannya dengan sikap hati, utamakan kerajaan Tuhan. Amin saudara. Jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan juga peran saudara. Untuk saudara jadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara diberkati dalam pekerjaanmu, saudara ada maksud Tuhan memberkati saudara. Engkau perlu juga menyalurkan berkat kepada orang lain. Amin saudara. Engkau dan saya perlu jadi berkat. Tidak kita simpan sendiri, tapi untuk kita jadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita simpan firman Tuhan ini. Biarlah roh Allah terus bekerja dalam hidup saudara. Dan apa yang menjadi kebutuhan saudara pada pagi hari ini, biar Tuhan penjaminnya. Saudara, rasa aman dan jaminan kehidupan saudara bukan ada di uang atau di pekerjaan saudara. Tapi kenyamanan, keamanan, security, financial security saudara ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjaminnya bagi saudara. Bila engkau saat ini membutuhkan terobosan dalam ekonomi saudara. Bila engkau saat ini membutuhkan terobosan di dalam bisnis saudara. Bila saudara memerlukan terobosan di dalam pekerjaan saudara, promosi, mari saudara pagi ini bawa kepada Tuhan. Tuhan,
Aku berdoa bagi jemaatmu pada pagi hari ini, untuk kami mengalami terobosan iman, terobosan dalam pekerjaan, terobosan di dalam bisnis, terobosan di dalam segala hal yang kami lakukan, supaya kami menjadi saksi Kristus, dan supaya namamu dimuliakan Tuhan, dan pakai jemaatmu ini menjadi saluran berkat bagi pekerjaan ilahi, bagi kerajaanmu Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Pakai gerejamu ini Tuhan, pakai tangan kami ini, untuk kami bisa menolong orang yang membutuhkan, untuk kami tidak hidup egois untuk keperluan kami sendiri, tapi kami berdoa jemaatmu ini akan menjadi jemaat yang misional, jemaat yang menjadi berkat, jemaat yang akan melihat setiap ladang-ladang yang sudah menguning, yang membutuhkan kerajaanmu, membutuhkan pekerja-pekerja Tuhan. Aku berdoa berkati jemaatmu pada saat ini dengan pengertian baru, dengan iman yang terus dibangkitkan, untuk kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan hidup yang semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan. Aku berdoa jemaatmu Tuhan akan mengenal Engkau dalam hubungan pribadi dengan Engkau dari hari ke hari. Jemaat yang suka baca firman Tuhan, jemaat yang suka untuk berdoa, jemaat yang suka untuk memperkatakan firman Tuhan, jemaat yang suka untuk melakukan kebaikan, jemaat yang suka untuk mengucap syukur senantiasa apapun keadaannya. Aku berdoa Tuhan untuk jemaatmu bersukacita di dalam kerajaanmu sebagai warga kerajaan Allah. Aku berdoa Tuhan, apa yang menjadi pergumulan pribadi jemaatmu pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau Allah yang memegang kendali kehidupan kami. Kalau kami mendengar banyak kesaksian baik tadi, Tuhan, Engkau juga mau lakukan itu juga bagi kami semua, bagi saudara semua. Saudara saya merasa begini, Tuhan katakan, aku juga mau lakukan bagi kamu. Aku juga mau lakukan bagi kamu. Aku juga mau lakukan bagi kamu. Oleh karena itu Tuhan katakan, tenanglah dan jangan khawatir. Aku akan melakukannya bagi kamu. Lihat, dalam beberapa hari ke depan, aku akan melakukannya bagi kamu. Dalam minggu ini saya merasa Tuhan akan melakukannya bagi saudara. Tuhan akan melakukannya dengan segera dan tidak menahan-nahan, tidak menahan-nahan, tidak mempermainkan saudara, tapi Tuhan dengan murah hati, dengan generously akan melakukannya untuk saudara. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang hidup, bahwa kami akan mendengarkan kesaksian demi kesaksian betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Mari jemaat angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah segala kekayaan kasih karunia surgawi, pintu surga saudara, dan segala berkat surgawi melimpah tercurah membanjiri kehidupan saudara. Tangan Tuhan yang kuat akan menuntut saudara, keperkasaannya akan menyertai saudara, dan Dia yang akan berperang di depan saudara, dan akan mengirimkan berkas-berkasnya, berkas-berkas carahannya, mengembalikannya ke dalam lubung-lubungmu, dan akan memenuhi lubung-lubungmu dengan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan memberkati semua jemaatku pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah, dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus senantiasa melimpah menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat kita percaya menerima berkat ini, katakan sama-sama amin. Amin.